Shalom Bapak Ibu beserta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Sungguh kita mengucap syukur pada hari ini kita boleh bersuka cita karena kita merayakan kelulusan para wisudawan dan wisudawati SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung angkatan yang kedua. Namun mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah pelepasan terlebih dahulu. Saya memberikan waktu kepada kita semua untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pelepasan ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Khususnya untuk para wisudawan, wisudawati yang sudah menjalani pendidikan selama 6 tahun di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung ini. Tuhan, saat ini kami ingin bersuka cita di dalam Engkau. Oleh karena itu, kami bersama-sama datang untuk menyembah Engkau,
memuji Engkau. Kiranya Engkau boleh berkenan ya Tuhan atas setiap puji-pujian kami. Lawatlah kami Tuhan lewat firman-Mu melalui hamba-Mu yang telah Engkau pilih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sungguh kita patut bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan memuliakan namanya. Mari saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu serta para wisudawan dan wisudawati untuk bernyanyi sebuah lagu, Ku Bernyanyi Memuji Engkau. Sehingga kita boleh memiliki hati yang damai sejahtera di dalam mengikuti Dia. Mari sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, menyanyikan sebuah lagu, Tenanglah Kini Hatiku.
Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam hormat untuk Bapak, Ibu pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung yang saya kasihi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, rekan-rekan guru SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah yang saya kasihi, para orang tua murid teristimewa, adik-adik, wisudawan, wisudawati yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Wilfried Johansen. Saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Senang dan suatu kehormatan buat saya untuk bisa berbagi firman Tuhan di acara wisuda kita hari ini, tanggal 16 Juni tahun 2020. Adapun firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada hari ini bertemakan Integrity Students. Integrity Students. Mohon maaf dalam bahasa Inggris, tetapi terjemahannya adalah siswa yang berintegritas. Siswa yang berintegritas. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan adik-adik bisa melihat tayangan PowerPoint saya di layar. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, seperti yang Anda lihat di layar, saya sedang menunjukkan tentang tembok besar Cina. Adik-adik tahu tembok besar Cina? Ya, salah satu dari 7 keajaiban dunia, ya. Selain Candi Borobudur yang dimiliki oleh Indonesia, ya. Tembok besar Cina itu dibangun dengan begitu megah, begitu tinggi, dan begitu panjang. Gunanya untuk apa? Gunanya dibangun oleh suatu dinasti di Cina sana untuk menangkal serangan daripada musuh. Orang Cina pada saat itu begitu yakin dengan tembok besar ini, bahwa tembok besar ini akan mampu menangkal setiap serbuan musuh. Tetapi rupanya keyakinan mereka itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena suatu ketika ternyata Cina mengalami kekalahan. Bukan karena tembok besar itu rubuh, adik-adik sekalian, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kenapa? Tembok besar itu bisa diterobos, diketahui sisi kelemahannya, karena ada orang dalam, karena ada orang Cina sendiri yang berkhianat dan memberi masukan, memberikan input kepada pihak musuh. Jadi orang Cina yang berkhianat ini memberitahu sisi kelemahan dari tembok itu, sehingga musuh bisa menyusup masuk. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada saat itu banyak orang berkata, tidak peduli seberapa besar, seberapa kuat tembok itu, ada satu hal yang dilupakan oleh orang Cina waktu itu, ya. Nah, pendapat mereka seperti ini. The Chinese were so busy relying upon the walls of stone that they forget to teach integrity to their next generation. Mohon maaf kalau pakai bahasa Inggris ya, tetapi terjemahannya begini. Orang-orang Cina pada masa itu terlalu bersandar pada kekuatan tembok yang terbuat dari batu tersebut, sehingga mereka lupa untuk mengajarkan tentang integritas kepada generasi muda mereka. Gitu ya adik-adik. Jadi mereka terlalu fokus katanya kepada tembok itu, lupa mengajarkan integritas. Nah, integritas itu apa adik-adik? Nanti saya jelaskan. Tetapi integritas itu begitu penting sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mempunyai jargon khusus. Mereka mengeluarkan, ya, memunculkan istilah cerdas berkarakter. Ya, artinya harapan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia adalah pendidikan di Indonesia tidak hanya menghasilkan orang yang cerdas, tetapi harus juga berkarakter. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya adik-adik bisa lihat di layar. Di situ ada 5 nilai utama karakter prioritas PPK. PPK itu apa? Penguatan pendidikan karakter. Jadi menurut Dinas Kependidikan, ya, pendidikan yang baik itu adalah mencakup pendidikan karakter. Dan salah satu unsur pentingnya adalah integritas, seperti yang tadi. Nah, berbicara tentang integritas itu apa sih, Pak Wilfried? Integritas itu kalau mau disederhanakan, artinya adalah kejujuran, ya, ketulusan hati,
seperti Anda lihat di layar. Nah, integritas ini kalau di hidup kita diibaratkan dengan gunung es, adik-adik sekalian, ya. Ada yang di bagian atas, ada bisa lihat di layar, ada yang sebagian besar ada di bawah yang tidak kelihatan. Nah, di bagian atas yang kelihatan itu sifatnya pencitraan, ya. Dan kadangkala katanya bersifat manipulatif. Artinya, apa yang nampak belum tentu seperti itu adanya. Ya. Sedangkan integritas itu biasanya ada di bagian bawah yang sifatnya bisa dipercaya, begitu ya, trustworthy. Nah, adik-adik sekalian, apa artinya? Artinya Anda bisa kelihatan baik, Anda kelihatan pintar, Anda kelihatan siswa yang baik, tetapi apakah memang Anda seperti itu? Nah, ini berbicara tentang integritas, adik-adik sekalian. Nah, ada ayat Alkitab yang berbicara tentang integritas ini. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membawa Alkitab atau sedang punya Alkitab di gadget atau dekat dengan Alkitab, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa membuka Alkitabnya masing-masing, ya. Saya ajak kita melihat dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ada juga bisa lihat di layar, ya. Tertulis begini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, orang tua murid yang saya kasihi, terjemahan dalam bahasa Inggris di sini, ya, orang yang suci hatinya tidak diterjemahkan dengan holy in heart, tetapi diterjemahkan dengan pure in heart, murni hatinya, ya. Nah, kata murni di sini, kata suci di sini memakai kata kataros yang artinya bersih. Nah, kata kataros ini untuk menunjukkan istilah yang dipakai bahwasanya suatu susu atau anggur itu tidak bercampur dengan air sedikit pun, atau sama seperti logam yang dipanaskan sampai semua kotoran yang melekat padanya sirna, adik-adik, ya. Nah, maksudnya apa? Artinya suci hatinya itu tidak terisi dengan kelicikan. Hatinya bersih, tidak tercemar, tidak ada niat yang busuk begitu ya. Tidak ada niat yang tidak benar. Nah, artinya orang yang suci hatinya juga itu adalah orang yang tidak pandai bersandiwara, orang yang transparan apa adanya di hadapan Allah dan manusia, atau dengan kata lain, orang yang memiliki integritas, kejujuran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya munculkan di layar, saya dapat data dari internet tentang kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja. Maksudnya gini adik-adik nanti kalau misalnya sudah lulus SD, akan masuk ke SMP, lulus SMP, akan ke SMA, lulus SMA, masuk ke perguruan tinggi. Nah, setelah lulus dari perguruan tinggi, mungkin adik-adik akan bekerja, ya, bekerja pada suatu perusahaan. Nah, pernah dilakukan survei, penelitian, apa sih yang diharapkan oleh kualitas apa yang diharapkan oleh perusahaan terhadap lulusan perguruan tinggi? Ya, nah saya dapatkan di sini ada 20 kualitas utama, begitu ya. Menurut ranking dengan skala 1 sampai 5 yang tertinggi. Nah, coba Bapak Ibu dan adik-adik khususnya lihat. Ranking pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Itu skalanya adalah 4,69. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kejujuran atau integritas, 4,59. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama. Yang keempat, kemampuan antar pribadi atau interpersonal. Artinya orangnya bisa bergaul dengan siapapun, nggak sombong, baik hati, baik budi. Dan nilai raport, itu urutan keberapa? Urutan ke-17. Ada istilah di situ IP lebih atau sama dengan 3, indeks prestasi itu artinya nilai rapor yang ada di perguruan tinggi adik-adik, begitu ya. Jadi kalau nilai A, Anda A semua, Anda pintar, itu tidak jadi syarat utama perusahaan akan memilih Anda. Menarik ya? Jadi betullah kata Alkitab tadi yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang jujur, orang yang punya integritas, itu akan diberkati Tuhan, berbahagia. Karena banyak orang yang membutuhkannya. Banyak orang seperti ini akan jadi berkat buat orang dimanapun. Begitu ya adik-adik. Jadi saya mau berbicara di sini bahwasanya Anda boleh punya nilai yang baik, Anda lulus. Tetapi kalau Anda tidak punya integritas, Anda tidak jujur, Anda bukan orang yang baik,
maka sia-sialah nilai atau prestasi yang Anda raih secara akademis di sekolah. Oke? Nah, saya akan masuk ke bagian yang terakhir, ayat yang terakhir. Saya mau membaca dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Bunyinya begini. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, Bapak Ibu adik-adik sudah bisa lihat ayatnya di layar. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan dan adik-adik dengan bahasa Inggrisnya. Ternyata menarik sekali. Terjemahan dalam bahasa Inggris versi King James Version berkata begini. Lihat itu ya. Ada huruf besar. Study to show thyself approved unto God. Wah, menarik sekali. Ayat ini berkata begini. Belajarlah, studilah, tunjukkan dirimu bahwa engkau itu berkenan kepada Tuhan. Nah, maksudnya kenapa Pak Wilfred bicara seperti ini? Artinya, setelah tadi Pak Wilfred berbicara tentang integritas, apakah kemudian Pak Wilfred mau ngomong begini? Berarti nggak usah nilai nggak penting, males-malesan aja, yang penting jadi orang baik. Misalnya seperti itu ya, ada yang berpikir seperti itu, nggak apa-apa lah, nilai saya rata-rata terus jelek. Apakah seperti itu? Tidak, adik-adik. Ayat ini berkata, kita harus studi, belajar. Lewat belajar itu, tunjukkan bahwa kita ini adalah siswa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ucapan selamat dari Pak Wilfred. Anda semuanya udah lulus SD, tapi lihat di layar, perjalanan Anda masih jauh. Ya, ada jenjangnya, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Adik-adik setelah lulus SD ini harus masuk ke sekolah menengah pertama. Lulus SMP harus masih ke pendidikan menengah itu ada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SMA. Wah, masih 6 tahun lagi. Dan setelah itu baru ke perguruan tinggi. Jadi lihat itu, adik-adik masih di urutan bawah, pendidikan dasar. Nah, setelah itu Anda masih harus menempuh pendidikan menengah dan baru pendidikan tinggi. Perjalanan masih jauh. Jadi Anda harus ingat. Studi penting. Anda harus tunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda adalah siswa yang baik, tetapi karakter juga penting. Nah, buat papa mama, buat orang tua yang hadir di sini, saya mengucapkan selamat, tetapi ingat, untuk punya anak yang punya karakter yang baik, ya, peran orang tua juga penting. Saya mau tunjukkan di layar, ada perkataan dari seorang tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang berkata begini, ya, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya menyerahkan pendidikan karakter anak kita ke sekolah. Anak-anak akan lebih banyak meluangkan waktu bersama Anda, orang tua murid, di rumah. Dan Anda sebenarnya yang menjadi guru paling lama, paling sering bertatap muka dengan anak Anda. Dan Anda juga harus menjadi orang yang berintegritas tentunya. Tunjukkanlah bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalipun adalah orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Sekian renungan dari saya. Sekali lagi selamat buat adik-adik semua, wisudawan, wisudawati, juga orang tua yang mendampingi, guru, kepala sekolah. Selamat untuk semuanya. Dan biarlah ingat, karakter studi kita penting di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, masuk dalam doa. Bapa kasih yang di surga, firman Tuhan sudah disampaikan. Kami mengucap syukur untuk adik-adik wisudawan, wisudawati yang lulus dan diwisuda pada pagi hari ini. Tanamkan di dalam diri mereka bahwa studi penting, tetapi siapa mereka di hadapan Tuhan juga penting. Tolong mereka untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya, dan tolong juga ya Tuhan sertai orang tua. Untuk orang tua menjadi orang tua yang lebih baik, berkenan di hadapan Tuhan, dan bisa membimbing anak-anak mereka ya Tuhan, untuk menjadi anak yang saleh juga ya Tuhan, yang cinta Tuhan, mengenal dan mengasihi Tuhan. Hamba berdoa untuk kepala sekolah, rekan-rekan guru dari SD Kristen Kalamburis Taman Kopu Indah. Terima kasih untuk pembimbingan, pendampingan yang mereka lakukan selama ini sehingga adik-adik ini lulus. Berkat-Mu untuk mereka semuanya. Terima kasih untuk wisuda kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami yang mengikuti wisuda, upacara wisuda pelepasan ini via online. Terima kasih, terpujilah Engkau yang hidup. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Izinkan saya atas nama pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bandung dengan ini mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua murid, di mana pada hari ini dapat menyaksikan upacara wisuda bagi anak Bapak Ibu sekalian sekalipun lewat online. Juga terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru, staf, dan semua yang telah berbagian di dalam pendidikan para siswa yang telah dipercayakan kepada sekolah Kalam Kudus ini. Kiranya Tuhan membalas semua jerih payah daripada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kecemasan karena virus corona, kita dapat mengadakan acara kelulusan lewat online. Ini merupakan hal yang tidak biasa dan dapat dikatakan mungkin hal yang pertama kali di dalam kehidupan setiap kita. Semoga kita semua dapat mengucap syukur kepada Tuhan untuk penyertaannya, untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita, khususnya kepada para orang tua murid, kepada para siswa, dan juga kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung. Selamat juga kepada para siswa yang akan diwisuda pada hari ini. Ingatlah, wisuda bukan akhir, tetapi awal di mana kalian akan melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Belajarlah dengan lebih baik, jadilah teladan yang baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi alma mater. Terima kasih kepada para orang tua yang telah menitipkan anak-anaknya untuk studi di sekolah Kalam Kudus ini. Kami menyadari masih ada banyak kekurangan. Itulah sebabnya kami tidak berhenti untuk mempersembahkan yang terbaik. Saat ini kami juga sedang membutuhkan pembangunan bagi sekolah ini. Yang pertama, yaitu SDM, khususnya kami membutuhkan tenaga guru yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, yang mencintai Tuhan dan yang berdedikasi di dalam pendidikan. Kami juga menyadari bahwa sarana prasarana yang kami miliki ini masih perlu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Itulah sebabnya kami akan mempersiapkan ada ruang kelas, ruang belajar, ruang olahraga yang lebih baik lagi. Bahkan kami juga sedang memikirkan untuk pembangunan SD Taman Kopo Indah. Kami mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian demi kemajuan Sekolah Kalam Kudus. Bagi Bapak Ibu para orang tua murid yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi bagian keuangan daripada Sekolah Kalam Kudus Bandung. Sehubungan dengan situasi COVID-19, kami belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kami mohon para orang tua juga dapat memahami hal ini. Jika anak ibu bapak dapat belajar di rumah dengan baik sambil menunggu keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Demikianlah kata sambutan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.
jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kepada yang terhormat jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, kepada yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, kepada yang terhormat Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Margahayu Ibu Haji Eni Rohaini SPD MPD, kepada yang terhormat pengawas sekolah Bapak Haji Agus Setiawan SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa yang kami banggakan, kepada yang terhormat rekan-rekan guru kurikulum kesiswaan, guru bidang studi dan tenaga administrasi sekolah, siswa-siswi kelas 6 angkatan kedua tahun pelajaran 2019-2020 yang kami kasihi dan banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mulai pertengahan bulan Maret 2020, anak-anak melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh di rumah, untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kurang lebih sudah selama 3 bulan anak-anak menyelesaikan tahapan-tahapan pembelajaran. Rangkaian ujian-ujian dan tes melalui sistem online untuk mengakhiri studi di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung, untuk menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu menuju SMP. Puji Tuhan, seluruh rangkaian atau tahapan-tahapan pembelajaran dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal kalender pendidikan yang telah direncanakan. Jika kita kilas balik ke belakang, kondisi sekarang ini bukan hal yang mudah. Hal yang baru pertama kali kita bersama hadapi dan alami. Tentunya hal ini akan menjadi sejarah yang berharga di dalam kehidupan setiap kita. Namun, jika sekarang kita masih bisa berdiri di sini dengan kuat, dengan tetap semangat, dapat melampaui hal ini dengan baik, itu semua berkat karena penyertaan, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Semua berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saat ini kita masih bisa mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan kita alami. Melalui moto Sekolah Kalam Kudus, dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi, kami terus berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, meskipun dalam kondisi dan situasi yang tidak mudah pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama baik dari rekan-rekan guru, orang tua, dan anak-anak yang telah bersinergi dalam pembelajaran ini demi mengupayakan pembelajaran yang terbaik dengan didukung tentunya oleh kemajuan teknologi. Hasil pembelajaran dan serangkaian ujian yang telah ditetapkan pada rapat nilai dan kelulusan pada hari Senin
Juni 2020 yang dihadiri oleh Dewan Guru SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung dengan hasil sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020 adalah 29 siswa dengan laki-laki 13 siswa dan perempuan 16 siswa dinyatakan lulus 100%. Berdasarkan rumus perhitungan, untuk nilai rapor, rata-rata nilai rapor semester 7 sampai 12. Untuk nilai ijazah, rata-rata dari rata-rata nilai rapor semester 7 sampai 12 ditambah nilai ujian sekolah, ditambah nilai ujian praktek. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, maka prestasi akademik yang telah diperoleh anak-anak adalah ditetapkan sebagai berikut. Nilai rapor tertinggi. Peringkat 1 diperoleh oleh Valerie Abigail Princesa dengan rata-rata nilai 92,6, putri dari Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Herlina. Peringkat kedua, Tristan Nathanael Orlea dengan rata-rata nilai 92,5, putra dari Bapak Seta dan Ibu Ivena Giovanni. Peringkat ketiga, Loga Adrian Guardo Marbun dengan rata-rata nilai 90,4, putra dari Bapak Jinder Udut Tutur Marbun dan Ibu Tiorlina Naiborgo. Selamat untuk prestasi anak-anak dengan nilai rapor tertinggi. Prestasi akademik berikutnya adalah nilai ijazah tertinggi. Nilai ijazah tertinggi 10 besar tahun ajaran 2019-2020. Peringkat ke-1, Valerie Abigail Princesa. Rata-rata nilai 92,50 dengan jumlah nilai 1110. Putri dari Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Herlina. Peringkat kedua, Tristan Nathanael Orlea, putra dari Bapak Seta dan Ibu Ivena Giovanni dengan rata-rata nilai 92,42. Jumlah nilai 1109. Peringkat ketiga, Selin Aprilia, putri dari Bapak Darmo Pujadewi dan Ibu Li Kim Sua dengan rata-rata nilai 92,33 dengan jumlah nilai 1108. Peringkat keempat, Michiko Areta Sabella dengan rata-rata nilai 92,00 dan jumlah nilai 1104. Peringkat kelima, Loga Adriano Guardo Marbun dengan rata-rata nilai 91,58 dan jumlah nilai 1099. Peringkat keenam, Cecilia Paramita Haryanto dengan rata-rata nilai 90,92 dan jumlah nilai 1091. Peringkat ketujuh, Natania Chandrawinata dengan rata-rata nilai 88,92 dan jumlah nilai 1067. Peringkat ke-8, Deborah Putri Salom Silalahi dengan rata-rata nilai 88,50 dan jumlah nilai 1062. Peringkat ke-9, Ruth Miracle Betna dengan rata-rata nilai
86,92 dan jumlah nilai 1043. Peringkat ke-10 Hassel Chandra Winata dengan rata-rata nilai 86,75 dan jumlah nilai 1041. Selamat untuk prestasi seluruh siswa-siswi SD Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung. Dan prestasi berikutnya adalah juara umum penggabungan nilai dari nilai rapot dan nilai ijazah dengan jumlah nilai 1110 dan rata-rata nilai 92,50 diperoleh oleh Valerie Abigail Princesa, putri dari Bapak Wawan Gunawan dan Ibu Herlina. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kami mengapresiasi bukan hanya prestasi akademik, tetapi kami juga mengapresiasi prestasi non-akademik. Terima kasih untuk anak-anak yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan sekolah. Kami mengapresiasi untuk anak yang rajin, meminjam buku, sangat aktif, dan senang membaca. Dan kami catat prestasi peminjam buku perpustakaan teraktif diperoleh oleh Sinaga Amsal Darmo. Semoga kalian semua tetap menjadi anak-anak yang terus mau belajar dan senang membaca. Prestasi berikutnya diperoleh oleh Valerie Abigail pada bulan Oktober 2017 mengikuti Student Expo di SMP Kalam Kudus Kopo Permai sebagai juara ketiga. Valerie Abigail mengikuti lomba FLS 2M pada tanggal 4 Maret 2019, mengikuti lomba menyanyi solo dengan juara Harapan 1. Loga Adriano mengikuti lomba O2 SN Matematika pada tanggal 4 Maret 2019, peringkat 9 di Kecamatan Margahayu. Tristan Nathanael Orlean mengikuti lomba O2 SN IPA pada tanggal 4 Maret 2019, menduduki peringkat 10 di Kecamatan Margahayu, Bandung. Pada lomba Proactive Kids pada tanggal 9 Maret 2019, Valerie Abigail, Michiko, dan Aurel menduduki juara ketiga lomba dance. Untuk anak-anak semua, selamat untuk keberhasilan yang telah diperoleh, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Sehingga pesan dari kami semua untuk anak-anak, tetaplah bersyukur, tetaplah semangat, tingkatkan terus prestasi kalian di jenjang pendidikan selanjutnya. Teruslah berkarya dan mengukir prestasi untuk menjadi berkat dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih untuk jajaran pendidikan Dinas Pendidikan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung atas bantuan, arahan, bimbingan, dan pendampingannya bagi sekolah kami. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu pengurus Yayasan Sekolah Kalam Kudus Bandung yang telah sangat mendukung baik secara moral maupun material sehingga keberhasilan pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah Bandung dapat berjalan dengan baik. Kepada Bapak Ibu orang tua siswa, kami
mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan putra-putri Bapak Ibu selama 6 tahun di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, Bandung. Dengan ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian, dan dengan penuh ucapan syukur dan rasa bangga, kami mengembalikan putra-putri Bapak Ibu ke pangkuan Bapak Ibu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu ke jenjang SMP. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih untuk setiap kerjasama selama 6 tahun ini, sehingga semua proses pembelajaran anak-anak dapat berjalan dengan baik. Semoga kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dapat terus terbina. Begitu pula dengan anak-anak. Teruslah berjalan di dalam terang Allah. Teruslah berjalan di dalam kasih Tuhan. Teruslah berpegang percaya kepada Tuhan. Karena melalui itu semua, itulah kekuatan hidup kita. Pileleyan, paturai patepandei. Tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan selama ini. Kami mengucap syukur untuk semua karya Tuhan selama kita bersama selama 6 tahun ini. Terima kasih untuk semua karya Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita, sehingga anak-anak saat ini siap untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita menyaksikan pengalungan sebagai simbol kelulusan siswa-siswi SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah, Bandung. Agnesia Frianti, Angel Meika Simamora, Aurel Monica Cahyadi, Cecilia Parameta Haryanto, Selin Aprilia, Grace Preslin Rahmat, Darren Immanuel, Deborah Putri Shalom Silalahi, Eric Lim, Febe Dabrina Boru Sinaga, Gabriel Alan Mangunsong, Gwen Lovely Kaini, Hasil Chandra Winata, Hutagaul Adelin, Jesslyn Livia, Jonathan Febriano Gunawan, Loga Adriano Guardo Marbun, Michiko Areta Sabela, Natania Chandra Winata, Raymond Christopher Cornelius, Ruth Miracle Bernard, Sachio Alpha Pidusa Hutagawa, Sinaga Amsal Darmo, Tristan Nathanael Orlean, Valerie Abigail Prinsesa Gunawan, Vincent Colin Aprianto, Yohana Cindy Yocha,
Ivan Yusuf, Fahris Moseh Theophilus, bertemu dan saling mengasihi. Tiba saatnya kita akan berpisah. Satu hari nanti kita bertemu lagi. Saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ku ingin kau tahu, ku cinta kau. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah perjuanganmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah perjuanganmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Masa indah yang telah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah perjuanganmu, maju dan terus maju. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Dan kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa untuk bersyukur. Tak terasa sudah 6 tahun kita lewati bersama-sama. Ada senang dan ada duka. Di sekolah SD Kalam Kudus Taman Kopo Indah, kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi cinta Tuhan Yesus, kedisiplinan, sopan santun, dan budi pekerti. Dan tibalah saatnya kita akan berpisah. Tapi Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Meski kita terpisah oleh jarak, waktu, dan tempat, kita akan menjadi saudara. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman atas kebersamaan selama 6 tahun. Semoga kedepannya SD Kalam Kudus Taman Kopo Indah menjadi sekolah yang terfavorit dan memiliki siswa dan siswi berprestasi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Kesan yang saya dapat ketika saya di sekolah Kalam Kudus. Yang pertama, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan. Kedua, mengerti pengorbanan orang tua saya. Dan yang ketiga, kedisiplinan dari guru-guru sangat mempengaruhi dalam perilaku saya sehari-hari. Pesan saya untuk sekolah Kalam Kudus.
agar sekolah Kalam Kudus menjadi sekolah yang besar dan lebih berkembang. Dan semoga sekolah Kalam Kudus dapat mengembangkan fasilitasnya agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kesan saya selama saya bersekolah di SDK Kalam Kudus TKI adalah banyak sekali hal yang sudah saya dapatkan, ilmu-ilmu yang berguna bagi saya, guru-guru yang baik dan sabar membimbing saya, serta menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, teman-teman yang baik dan ramah. Lingkungan sekolah SDK Kalam Kudus mungkin tidak besar, tetapi inilah sekolah yang terbaik buat saya. Sekolah ini menjadikan saya anak yang berkarakter lebih baik dan menjadikan saya anak yang berprestasi. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua, guru-guru, dan teman-teman sekalian. Pesan saya untuk sekolah SDK Kalam Kudus TKI ini adalah semoga sekolah ini dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga tercipta manusia yang takut akan Tuhan yang berguna bagi dunia ini. Semoga anak-anak hari ini ada dalam keadaan kabar baik-baik saja. Anak-anak tidak merasa sudah melampaui pendidikan di SD Kalam Kudus TKI ini sudah 6 tahun. Kita sudah bersama-sama selama ini dan suka dan duka belajar bersama-sama selama 6 tahun ini. Anak-anak pasti punya harapan dan cita-cita yang ingin dicapai ke depannya. Nah, langkah yang pertama adalah anak-anak harus tetap semangat dalam belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menambah wawasan sebanyak-banyaknya. Nanti pada saat anak-anak di SMP belajar di jenjang yang selanjutnya, dan harap anak-anak tetap menjadi anak-anak yang selalu bersemangat, anak-anak yang tidak mudah putus asa, selalu disiplin dan bertanggung jawab seperti yang sudah anak-anak lakukan selama ini. Anak-anak tetaplah menjadi anak-anak yang rendah hati, yang lembut hatinya, mengasihi sesama, selalu rela menolong dan membantu rekan-rekan yang lain. Begitu juga anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam segala hal kehidupan. Ada yang perlu anak-anak ingat, jangan lupa anak-anak bersama-sama dengan kita di sini. Kami guru-guru di SDK Kalam Kudus Taman Koko Indah ini selalu mengasihi kalian semua. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, jangan pernah takut pada apapun juga ya. Tapi takutlah ketika semangatmu patah, karena semangat yang patah itu dapat mengeringkan tulang. So, harus tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Yeay! Hai anak-anak gede, kalian kan mau SMP, udah gede ya. Oke, nanti di SMP pasti kamu ngadepin banyak hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi satu pesannya, ketika kamu menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan hilang harapan, oke? Karena dengan harapan kamu akan bisa memiliki satu masa depan yang baik kalau kamu bisa memecahkan masalahnya. Anak-anak juga ingat ya, harus rajin olahraga karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Halo anak-anak, selamat ya atas kelulusannya. Nanti makin semangat belajarnya di tempat yang baru, di SMP tentunya dengan teman baru, lingkungan baru, teman-teman baru, dan pelajaran yang tentunya semakin menantang. Semangat ya sekali lagi. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan cinta sesama adalah landasan yang baik untuk kita memiliki karakter yang kuat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menempuh hidup yang baru di SMP dengan guru-guru yang baru yang tentu tidak kalah menariknya. Sampai jumpa lagi. Di SMP nanti bersemangat dengan sebanyak mungkin teman, karena SMP akan sangat berarti buat kalian. Seperti di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Oleh sebab itu, kalian harus terus semangat dan milikilah hati yang pemberani. Halo anak-anak, waktu berjalan dengan sangat cepat. Tidak terasa, 6 tahun kalian bersama-sama di SD Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Banyak hal yang sudah kalian lalui bersama, baik suka maupun duka. Jadikan itu sebagai pengalaman yang berharga untukmu. Ambillah semua yang baik dari tempat ini dan tinggalkan yang buruk. Prosesmu belum selesai. Tetaplah belajar, tetap semangat. Kejarlah cita-citamu dan mimpi-mimpimu. Jangan mudah putus asa. Satu yang harus kamu ingat, tetap andalkan Tuhan Yesus dalam segala apapun yang kamu lakukan. Dalam kesempatan ini, Miss juga mau minta maaf. Kalau selama mengajar kamu, Miss belum bisa menjadi guru yang cukup baik untukmu. Tapi Miss percaya, kamu akan menjadi anak yang hebat dan luar biasa. Tetap semangat ya. Ingat, andalkan Tuhan Yesus. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa menutup serangkaian acara wisuda SD Taman Kopo, Bandung. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Engkau telah menyertai setiap siswa kami kelas 6 ini ya Tuhan, angkatan yang kedua dapat menyelesaikan jenjang SDPK. Kami bersyukur untuk kepala sekolah, bersyukur untuk para guru semua yang telah mengajar MPK bukan hanya di kelas 6 tetapi mulai mereka kelas 1 ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menyertai, memberkati setiap siswa-siswa kami ini, menolong mereka dapat menggapai masa depan mereka ya Tuhan di saat masa-masa sulit seperti ini. Berkat Tuhan menyertai, memberkati setiap orang tua, dimampukan dapat tetap menjadi orang tua yang dapat mencukupi kebutuhan anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah ajar setiap kami untuk terus mengandalkan dan mencari Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka sejak kecil belajar mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih juga untuk yayasan kami, Tuhan juga tetap berkati sekolah Kalam Kudus ini menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih ya Tuhan, kami
Tetap serahkan seluruh hidup kami. Akhirnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, pertolongan bahkan kuasa dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara terlebih 29 siswa kami SD Taman Kopo Indah Bandung ini. Tuhan menyertai memberkati hidup mereka mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin.